yang mengikuti kuliah bersama dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas dan padat. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi itu terbatas. Dan pertanyaan akan dipilah oleh moderator untuk diajukan kepada narasumber kita. Yang keenam, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya acara. Yang ketujuh, di akhir acara, link daftar hadir peserta akan dibagikan dan diharapkan para peserta untuk screenshot Zoom perkuliahan bersama ini untuk mendapatkan sertifikat dan menjadi bukti bahwa sudah mengikuti acara kuliah bersama ini. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Ya, itulah tata tertib kuliah bersama untuk hari ini. Mohon dipahami untuk para peserta untuk baiknya berjalan acara ini. Baik, saya akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alal Islam akidah, wa ja'alal Al-Quran imamah, wa ja'alal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, wa ja'alal Indonesia, wabil Pancasila, falsafah, wabil Undang-Undang Dasar 1945, Al-Sasah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sama-sama telah diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, sehat, dan lain-lainnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka kuliah bersama ini yang bertema Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan Dinamikanya di Mahkamah Konstitusi. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan teriringnya salam kepada beliau, kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibunda Haja Dwi Nur Fauzia Ahmad SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang saat ini berhalangan hadir. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad SHMH, selaku Kaprodi Universitas Muhammadiyah Tangerang Fakultas Hukum, sekaligus dosen pengampuh kita. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus narasumber kita. Dan tak lupa juga kawan-kawan seperjuangan Fastabiqul Khairat yang saya banggakan tentunya. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yaitu yang pertama ialah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga kuliah bersama, yang keempat doa, dan yang terakhir ialah penutup. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya ialah sambutan sekaligus open speech dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang yang akan diwakilkan oleh Bapak Ahmad Dr. SHMH. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang diberikan kepada kita sehingga bisa hadir berkumpul di forum ini. Salawat dan salam kita
Aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan kita, sumber inspirasi dan sang pencerah dari peradaban, sehingga kita dapat mewariskan perjuangan dan berbagai kisah gemilang dari beliau. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dekan menitipkan salam, tidak bisa hadir secara langsung. Yang saya hormati narasumber utama, Mas Doktor Muda Mendunia, kalau saya sebut ini, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SHMH. Satu keberuntungan bagi mahasiswa, saya harus sampaikan, karena memang beliau ini super sibuk, dan demi sesama PTM, alhamdulillah beliau selalu sempatkan waktu ya untuk berbagi ilmu, untuk memberikan pencerahan. Yang sudah berkenan hadir pada acara kuliah bersama malam ini. Kepada peserta, khususnya semester 6 ya, mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan juga hadirin, ini ada juga angkatan lain yang berkenan bergabung maupun dari pihak luar kampus. Kami mengucapkan selamat datang. Ya, alhamdulillah dengan acara ini diharapkan memang khususnya bagi mahasiswa semester 6 yang setelah perkuliahan ini selesai juga akan dilanjutkan dengan praktikum hukum acara pengujian undang-undang. Jadi menjadi penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan apa problem-problem yang ada di pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi secara umum memang kita sudah berdiskusi ya terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum, baik apa yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu sendiri maupun kewenangan MK yang lain, yakni sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan pemakjulan presiden atau impeachment. Jadi malam ini kita khususkan kepada soal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan dinamikanya di Mahkamah Konstitusi. Narasumber yang kita hadirkan malam ini, beliau sangat kompeten secara keilmuan, dari sisi teorinya menguasai, dari sisi prakteknya juga banyak referensi yang telah telah dilakukan oleh beliau sebagai praktisi juga. Jadi berbagai undang-undang yang kalau undang-undang di bidang ekonomi, saudara-saudara bisa membaca di websitenya MK itu, pasti kita akan temukan itu pasti ada nama beliau sebagai salah satu tim atau sebagai konseptor dari permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini acara ini sangat penting dan ini merupakan program yang memang tiap tahun diagendakan. Kalau mata kuliah tindak pidana khusus memang diselenggarakan per kelas, kalau mata kuliah saya ampuh itu memang diselenggarakan per angkatan. Harapan saya juga bagaimana kuliah perangkatan ini juga bisa mendekatkan ya, satu angkatan itu bisa bersinergi, bisa saling komunikasi, dan syukur-syukur nanti ya targetnya bisa menyelesaikan masa studinya di FHUMT sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena di masa-masa semester 6 dan setelahnya itu fase yang krusial bagi seorang calon sarjana hukum, karena disitulah dibutuhkan komitmen, konsentrasi, perjuangan, dan segala hal yang berkaitan dengan tugas akhir. Jadi kegiatan malam ini adalah momentum yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menyiapkan diri menjadi sarjana hukum. Spesifik juga ya terkait dengan problem-problem apa yang ada di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena di sini banyak hal yang bisa diteliti ya. Jadi sebagai pemantik saja mungkin, karena memang pengantarnya juga Bu Dekan berhalangan. Jika bicara tentang Mahkamah Konstitusi dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar,
ya pasti kita mesti merujuk kepada pembentukan undang-undang pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria 1920 ya. Bagaimana gagasan Hans Kelsen itu terkait dengan perlunya sebuah wadah ya yang spesifik mengatur tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika merujuk pada satu kasus yang menarik yang bisa juga dijadikan sumber inspirasi adalah kasus Marbury versus Madison yang terjadi pada tahun 1803 ya. Itu juga kasus yang menarik bagaimana mahkamah, kalau di sana Mahkamah Agung Amerika Serikat itu menerobos batas-batas norma hukum dengan berdasarkan pada sumpah hakim lalu membuat putusan ultra petita. Gagasan besar itulah yang menginspirasi lahirnya Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan salah satu kewenangan utamanya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Perjalanan panjang bangsa Indonesia sebagai sebuah negara itu juga sebagai sebuah negara hukum terkait dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi juga mengalami pasang surut perdebatan ya, gagasan ini kapan direalisasikan, karena sejak tahun Indonesia merdeka tahun 70-an, tahun 90-an gagasan itu selalu dimunculkan ya. Bagaimana produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan presiden itu bisa di challenge ya, ada wadah untuk menilai apakah sudah sesuai dengan spirit yang terkandung dalam konstitusi atau belum. Itu penting bagi sebuah negara. Jangan sampai memang produk-produk itu melahirkan produk-produk yang produk hukum yang bertentangan dengan spirit dan cita-cita yang terkandung dalam konstitusi. Inilah kita temukan dalam prakteknya di Mahkamah Konstitusi, itu ada putusan-putusan yang memang landmark decision ya, putusan-putusan yang fenomenal, putusan yang luar biasa, karena memang MK juga memutus membatalkan keseluruhan satu undang-undang atau juga menyatakan satu undang-undang secara inkonstitusional bersyarat. Juga banyak putusan-putusan lain yang menarik ya untuk ditelaah lebih jauh. Di skripsi itu sudah banyak penelitian dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan putusan pengujian undang-undang ini. Demikian juga untuk tesis, bahkan disertasi ya. Disertasi juga banyak yang mengkaji dan meliti terkait dengan fenomena apa yang terjadi di dalam dinamika pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi silakan kepada mahasiswa yang hadir pada forum ini menyimak betul apa yang dipaparkan oleh narasumber kita. Terus nanti silakan diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena ini penting, apalagi memang yang mempunyai niat untuk menulis tentang hukum tata negara ya. Mungkin itu sebagai pengantar, pemantik juga dengan mengucap basmalah kita buka acara perkuliahan malam ini, kuliah bersama dengan narasumber Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SHMH. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada narasumber. Saya akhiri, nasru minallah fatun karis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Itulah tadi sambutan sekaligus open speak dan adanya memantik untuk acara kuliah bersama ini. Acara selanjutnya ialah acara yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu kuliah bersama yang bertema Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan dinamikanya di Mahkamah Konstitusi, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Vikram Ananda, dan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SHMH, yang tentu saja kualitasnya tidak usah kita ragukan lagi. Baik, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Tes. Suara saya kedengaran? Tes. Halo? Ya. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih MC. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam para peserta kuliah bersama, baik dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Tangerang dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat bergabung. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad selaku Kaprodi dan juga sekaligus pengampu mata kuliah ini. Dan juga terutama saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada narasumber yang kita hormati, Bapak Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber, izinkan saya selaku moderator untuk menyapa sekaligus memperkenalkan siapa sih sosok moderator yang kita hadirkan pada malam hari ini. Untuk diketahui beberapa hari, mungkin seminggu yang lalu, brosur kuliah bersama ini telah kami sebarkan dan antusias para mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum sangat besar. Karena tentunya kita menghadirkan narasumber yang memang muda, namun pengalaman dan profesionalitasnya tidak diragukan lagi. Beliau adalah akademisi yang memang kompeten dan pastinya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu hukum acara pengujian undang-undang dan dinamikanya di Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari pembicara, saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Nama Ibnu Sina Chandra Negara, beliau lahir di Jakarta. Boleh aja CV beliau ditampilkan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 11 Oktober tahun 1989. Nah, beliau beralamat di Jalan Percetakan Negara 11A nomor 23 sampai 24 Rawasari Cempaka Putih. Nah, kemudian pengalaman kerja beliau pada Juni 2011 sampai dengan sekarang merupakan Associate Professor at Faculty of Law Universitas of Muhammadiyah Jakarta. Kemudian mulai dari Agustus 2020 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Secretary of Quality Control Board University of Muhammadiyah Jakarta. Kemudian pada September 2016 sampai dengan Juli 2020, beliau merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian Agustus 2015 sampai dengan sekarang juga beliau merupakan Mitra Pengelola Pradi. Beliau juga mendirikan kantor hukum namanya Chandra dan Prasetya, merupakan pengacara dan penasehat hukum juga. Kemudian pada September 2018 sampai dengan sekarang beliau merupakan peneliti senior KJI. Dan mulai Juli 2019 sampai sekarang juga beliau merupakan ketua peneliti dan publikasi masyarakat hukum tata negara Muhammadiyah. Nah, kemudian pendidikan beliau menyelesaikan sarjana hukumnya pada tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian Agustus 2011 sampai Juni 2013 beliau menyelesaikan magister hukumnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan beliau menyelesaikan program doktornya pada Mei 2017 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian banyak sekali sertifikat dan kompetensi yang beliau miliki, namun izinkan moderator untuk tidak membacakannya. Kita lanjut untuk membacakan buku. Nah, banyak buku yang beliau tulis, diantaranya ini hanya sebagian kecilnya yang kami tampilkan di sini. Di antaranya ada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kemudian Hukum Indonesia di Masa Depan, kemudian beliau juga menulis terkait Omnibus Law, diskursus pengadopsian ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Kemudian beliau juga menulis bersama Dr. Ahmad Reddy juga dari Segi Hukum terhadap implikasi COVID-19 di Indonesia
Kemudian buku beliau juga Kemerdekaan, Kekuasaan, Kehakiman dalam Transaksi Politik. Selain buku, banyak jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional telah beliau tulis, namun karena kendala waktu tidak saya bacakan. Mungkin kalau saya bacakan tidak cukup waktu 3-40 menit untuk membacakan saking banyaknya karya dan tulisan beliau. Sebelum saya serahkan kepada pembicara, saya sedikit menyampaikan terkait hukum acara pengujian undang-undang dan dinamikanya di Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali, setidaknya 4 kali amandemen. Nah, Mahkamah Konstitusi telah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan MK ini disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kewenangan MK juga untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini juga disebutkan juga di dalam Undang-Undang tentang MK, disebutkan juga di dalam pasal 12 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa MK itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu juga nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Ibnu Sina bagaimana mekanismenya dan juga seperti apa dinamika hukum acara pengujian undang-undang ini dalam proses beracara di pengadilan Mahkamah Konstitusi, dan nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Tentu pemaparan dari narasumber akan sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa yang memang konsen untuk mendalami hukum tata negara. Karena pembicara yang kita hadirkan ada pembicara yang memang kompeten di bidang ini. Ya, ibarat kata tema yang kita berikan adalah merupakan makanan beliau sehari-hari lah. Bahkan kalau pinjam bahasanya Pak Ahmad, Pak Dr. Ahmad, beliau adalah penjahitnya. Dan apa yang disampaikan beliau itu isinya semua, tidak ada tulangnya, dagingnya semua. Jadi tidak ada tulangnya nanti yang akan disampaikan beliau. Maka dari itu saya sebagai moderator mengharapkan kepada seluruh peserta kuliah bersama hari ini agar benar-benar fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan juga untuk menyalakan video selama pemaparan berlangsung. Juga untuk tidak mengaktifkan suaranya, agar tidak mengganggu proses pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kalau pada kuliah bersama pada umumnya kami hanya memberikan waktu 30 menit untuk narasumber, tetapi untuk teknik kuliah bersama kali ini sengaja kami desain berbeda seperti kuliah biasa, jadi kami tidak memberi batasan waktu kepada narasumber. Jadi setelah materi yang disampaikan selesai, Pak, maka nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Nah, saya tidak mau berlama-lama lagi, kepada yang terhormat Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH, falyatafaddal maskura. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Pak Dr. Ahmad, sahabat saya, pengampu mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya ucapkan selamat. WMT ini punya 2 penyiar radio, ya. Dua-duanya ini tadi Ilyasa dan Fikram ini sudah seperti penyiar radio tahun 90-an. Jadi didengar enak. Ini saya nggak berasa ternyata sudah jam 7. Setengah jam sudah menikmati dua-duanya ini membawakan acara. Jadi sudah mantap sekali. Aset ini, Pak. Punya kemampuan di luar daripada hukum, ada kemampuan public speaking yang baik. Tadi saya juga melihat ada sahabat saya Pak Dr. Wahyu, pakar hukum lingkungan, ikut hadir. Saya sangat terapresiasi atas kehadirannya. Beliau juga pakar dalam beberapa perkara. Kita satu tim, cuma dengan Pak Ahmad memang belum satu tim, karena Pak Ahmad ini banyak sekali pengalamannya di pilkada, seperti itu. Lalu kemudian tadi saya juga melihat beberapa nama, itu ada mahasiswa saya di UMJ,
saya mengapresiasi semangatnya untuk studi ini, padahal mereka sudah selesai perkuliahan. Dalam sesi ini, saya tidak membatasi diri, jadi saya tetap harus membatasi diri, karena prinsipnya kekuasaan itu harus dibatasi, dan dalam konteks ini juga saya bermaksud untuk membatasi diri dalam penyampaian materi kali ini. Dan dalam konteks ini, sebentar saya tampilkan. Sebentar. Coba untuk tampilkan bahan paparan saya. Topiknya ialah perkembangan terkini hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi fokusnya ialah kepada hukum acara, ya, bukan fokus kepada pengujian undang-undang. Karena kalau pengujian undang-undang nanti banyak sekali pembahasannya lari ke bidang hukum tata negara atau ke ilmu perundang-undangan. Jadi yang ingin saya tekankan dalam pembahasan ini ialah bagaimana perkembangan hukum acaranya. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang saya akan asumsikan, saudara-saudara sekalian, tadi seperti MC dan narasumber, moderatornya yang sudah fasih sekali mengenai hukum acara, pengujian undang-undang, maka dari sini saya akan banyak bicara soal perkembangannya. Sembari nanti kalau ada yang hendak bertanya atau berdiskusi terkait dengan hal-hal yang umum, yang saya anggap sudah diketahui, disampaikan dalam perkuliahan, maka silakan ditanyakan. Pertama ialah yang ingin saya sampaikan bahwa kembali lagi ke dalam dasar-dasar ilmu hukum, bahwa pada dasarnya hukum acara itu dipadankan sebagai derivat dari hukum formil. Dalam konteks yang demikian itu, kita akan kembali mengingat bahwa selain ada dua cabang besar dalam bidang ilmu hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat, maka terdapat juga dua bentuk sifat hukum yang kita kenal, yaitu hukum material dan hukum formil. Nah, dalam konteks yang demikian ini, hukum formil memainkan peranan yang krusial karena dia menjadi figur penting untuk penegakan hukum material. Dari konteks hukum acara sendiri, penamaan hukum acara sendiri kerap kali digunakan sebagai sebuah padanan yang merujuk kepada berbagai macam istilah di berbagai macam negara yang menjelaskan tentang hukum terkait prosedur. Nah, biasanya menggunakan istilah procedural law, menggunakan istilah adjective law, menggunakan istilah rules of court, atau dalam bahasa Latin biasanya populer dengan istilah legis actionis. Nah, yang di atas itu sebelumnya biasanya terkenal yang berbahasa Inggris terkenal di negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law. Dalam sistem hukum common law biasanya procedural law itu dipadankan dengan adjective law, atau kalau kita mengenal peraturan Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Konstitusi, di beberapa negara di sistem hukum common law dikenal dengan istilah rules of court, seperti itu. Selain daripada itu, dalam bahasa Latin biasa dikenal dengan istilah legis actionis, atau dalam bahasa Jerman atau Belanda yang dikenal dengan istilah formelles recht, itu Jerman, atau proses recht dalam bahasa Belanda. Nah, ada banyak istilah dalam hukum acara ini, dan ini menjadi pengantar untuk kita memahami hukum acara. Sebenarnya bicara soal hukum acara, ada banyak doktrin-doktrin yang kita kenal. Ada banyak doktrin, misalnya doktrin Profesor Sudikno Mertokusumo terkait dengan hukum acara sebagai hukum formil. Profesor Sudikno, profesor yang terkenal di bidang hukum perdata dan dasar-dasar ilmu hukum ini menjelaskan bahwa pentingnya hukum formil itu disebabkan
Karena alasannya hukum formil itu mengatur bagaimana alat perlengkapan negara untuk menegakkan hukum material. Saya kembali ke dasar dulu ya, karena nanti ini menjadi prinsip bagaimana perkembangan hukum acara di MK ini mengalami perkembangan yang melebihi prinsip doktrinnya. Seperti itu. Jadi dalam konteks yang demikian itu, artinya hukum formil itu mempunyai fungsi untuk mempertahankan hukum material. Sederhananya, hukum material itu adalah pencerminan dari sebuah sifat yang menjelaskan bahwa sebenarnya hukum formil material itu merujuk kepada substansi-substansi hukum. Misalnya di dalamnya memuat norma yang mengatur mengenai perilaku, boleh tidak bolehnya sesuatu hal, larangan atas sesuatu hal lainnya, atau berkaitan dengan dilarangnya atau diancamnya sesuatu perbuatan. Nah, hukum formil dimaksudkan untuk mengatur bagaimana norma-norma yang memuat larangan, kebolehan, kewajiban, dan sebagainya itu dijalankan oleh alat-alat perlengkapan negara. Dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dijaminkan dalam hukum material tersebut. Dan pelaksananya menggunakan hukum formil. Nah, Prof. Sudikno menyampaikan itu banyak dalam bukunya berkaitan di bidang hukum acara. Baik itu hukum acara pidana, itu juga dikemukakan oleh Profesor Andi Hamzah, baik itu di bidang hukum acara peradilan tata usaha, konsep yang sama dijelaskan misalnya dalam pendapatnya Lintong, Siahaan, banyak dirujuk, atau Riawan Chandra juga menggunakan prinsip konsep yang sama dalam melihat hukum acara, yang juga ini berdampak kepada bidang hukum acara lainnya. Kalau merujuk kepada pendapatnya Robin J. Efren, ini orang-orang yang beraliran di bawah sistem hukum common law, berpandangan bahwa hukum acara tersebut adalah hukum yang dianggapnya ada 6 bentuk ya. Pertama ialah hukum yang dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan hukum material. Yang pertama, lays down the rules with the help of which law is enforced, membantu hukum material. Yang kedua, hukum yang menjalankan proses untuk menentukan apakah suatu fakta dinyatakan salah atau melawan hukum. Relates the process litigation and determines what facts constitute proof of a wrong or tort, seperti itu. Yang ketiga adalah dalam konteks administrasi peradilan, hukum acara itu mendefinisikan metode-metode atau kondisi yang diaplikasikan untuk pemulihan hak yang dilanggar, the remedies to violate rights, jadi pemulihan hak yang dilanggar. Itu menurut Robin J. Efren. Yang keempat, ya sebagaimana hukum acara dimaksudkan untuk menjelaskan siapa atau kepada siapa sebenarnya seseorang itu dapat digugat atau dia menjadi penggugat. Jadi hukum acara itu menjelaskan legal standing secara konkret, seperti itulah maknanya. Yang kelima adalah hukum acara adalah hukum yang provide for mechanism, menyediakan mekanisme bagaimana memperoleh bukti, obtaining evidence, bagaimana bukti itu disampaikan kepada hakim, bagaimana melakukan tindakan pencarian bukti, menangkap, menjaminkan, sampai mempresentasikan bukti di muka peradilan. Itu hukum acara yang kelima menurut Robin J. Efren. Dan yang kelima adalah hukum yang mengatur segala tindakan yang diperbolehkan dalam proses hukum, baik perdata maupun pidana, menurut Robin J. Efren. Sehingga kalau kita klasifikasikan dalam konteks luas, di semua bidang hukum material, maka hukum acara mempunyai fokus yang demikian itu. Sehingga kalau kita coba klasifikasikan, ya, sebenarnya hukum acara itu ada berbagai macam komponen unsur, pelaksana maupun keterangan dalam konteks Indonesia. Maka hukum acara itu dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Tidak boleh sebenarnya hukum acara kalau menggunakan doktrin pemisahan kekuasaan yang klasik dibentuk oleh pengadilan. Alasannya ialah ya pengadilan itu
di kantong kirinya itu etika, ya. Yang di kantong kanannya itu hukum acara, dan hukum acara itu yang boleh membentuk adalah pembentuk undang-undang. Prinsip hukumnya seperti itu. Tapi dalam praktek bisa saja berbeda ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian produknya adalah misalnya hukum acara tertentu, atau biasanya digunakan namanya Law of Procedure, Procedure Act, Code of Procedure Act, Evidence Act, atau Court Fee Act. Di beberapa negara, hukum acaranya biasanya tersebar mulai dari hukum acara di bidang hukum tertentu sampai kepada undang-undang pembuktian. Jadi undang-undang pembuktian itu sendiri sampai kepada biaya peradilan. Siapa yang melaksanakan hukum acara umumnya adalah peradilan. Karena yang peradilan di mana harus taat terhadap penegakan hukum. Kemudian ada beberapa produk yang melengkapi seperti misalnya judicial order. Nah, ini sifat produk-produk yang sebenarnya sifatnya adalah melengkapi. Roll of court, kalau di Indonesia seperti PERMA atau PMK, yang fungsinya mengatur administrasi peradilan atau substansi dalam tahapan hukum acara. Nah, ini hal-hal yang pokok untuk diketahui. Dalam konteks hukum acara MK, izin ya, ini sedang azan sebentar. Baik, baru selesai ya. Saya lanjutkan. Dalam konteks yang demikian itu, kita sekarang mencoba untuk menyesuaikan dengan karakter hukum acara MK. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum acara MK, sebenarnya hukum acara MK ini menegaskan aspek kelembagaan, bukan materi hukum. Jadi, kalau dipahami lebih lanjut, dalam konteks hukum acara MK, dia lebih menegaskan kelembagaan, bukan menegaskan tentang materi hukum tertentu. Jadi, secara istilah, bisa kita bandingkan dengan bidang hukum yang lain. Seperti misalnya hukum pidana, maka hukum pidana itu mempunyai hukum acara pidana. Materi hukum yang hendak ditegakkan sebagai hukum material adalah ketentuan pidana di berbagai macam peraturan perundang-undangan hingga kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri. Nah, kemudian hukum acara perdata adalah hukum acara yang mengatur materi hukum di berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan atau perbuatan keperdataan. Dan dalam konteks peradilan tata usaha negara dan konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah dua bentuk hukum acara yang menjelaskan tentang peradilan yang sifatnya dia khusus. Karena hukum acaranya merefer kepada lembaga. Wabil khusus adalah hukum acara MK. Karena hukum acara MK lebih menspesifikasikan bagaimana hukum acara pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Akibatnya, apa yang terjadi? Akibatnya, nanti dalam konteks sumber hukum, untuk hukum acaranya, dia akan terdiri atas berbagai macam sumber hukum yang merujuk kepada kewenangan ataupun kewajiban MK. Bukan didasari pada materi hukum tertentu. Artinya, tidak pernah ada hukum acara MK yang didasari oleh materi hukum tertentu. Misalnya adanya kitab undang-undang hukum acara MK tersendiri. Tidak, tapi dia merujuk kepada undang-undang kelembagaan. Sama seperti peradilan tata usaha negara. Nah, hal inilah yang mendasari terminologi hukum acara MK dalam konteks yang ada seperti saat ini. Pada akhirnya,
hukum materi apa yang dipertahankan di Mahkamah Konstitusi, atau hukum yang bersifat material seperti apa yang dipertahankan di peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya materi hukum yang dipertahankan itu adalah konstitusi itu sendiri. Jadi hukum material yang dipertahankan adalah konstitusi itu sendiri. Tetapi nanti dalam perkembangannya, materi hukum yang dipertahankan itu bisa meluas sampai ke prinsip-prinsip hukum, sampai ke asas-asas hukum, yang kemudian dipertahankan sesuai dengan nilai konstitusi yang berlaku. Nah, itu yang kemudian dipahami sebagai hukum material dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, sumber hukumnya sekarang sudah mengalami perubahan. Dulu biasanya berfokus kepada hukum, dulu di awal ya, pembentukan MK, hingga tahun 2005-2007, dia berfokus kepada ketentuan yang diatur di undang-undang dan ketentuan yang diatur secara spesifik di peraturan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangannya. Sekarang, peraturan Mahkamah Konstitusi semakin banyak jumlahnya, dan peraturan tersebut itu mengatur tidak hanya soal kewenangannya, tetapi juga mengatur soal persidangannya. Seperti misalnya, sejak medio 2019 hingga 2020, maka telah ada beberapa sumber hukum yang perlu dibaca. Mungkin banyak dari yang hadir ataupun yang mungkin sudah tahu atau kembali mengingat bahwa sekarang peraturan Mahkamah Konstitusi sudah berkembang banyak ya. Seperti munculnya PMK nomor 1 tahun 2021 yang kemudian memperbolehkan untuk diselenggarakan persidangan jarak jauh. Sebelumnya bukannya MK sudah ada ya menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh MK. Iya, dulu ada, tapi sekarang dibuka untuk menggunakan aplikasi lain yang kemudian yang mampu user friendly untuk digunakan oleh semua warga negara. Sehingga dalam PMK yang baru mengatur soal persidangan jarak jauh yang lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang PMK tentang nomor 1 tahun 2020 tentang persidangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menjadi sumber hukum acara juga. Bagaimana bentuk persidangannya dibagi menjadi dua. Sekarang ada yang disebut persidangan justisial dan yang kedua persidangan non-justisial. Saya tidak menjelaskan tentang Undang-Undang MK ya, karena saya berasumsi terlebih dahulu bahwa sudah tahu semuanya, karena sudah akhir semester ini. Jadi dalam konteks ini sebenarnya sudah ada pembidangan antara satu sidang yang disebut persidangan justisial dan satu lagi persidangan non-justisial. Dulu belum ada, baru ada di tahun 2020. Lalu juga muncul PMK nomor 3 tahun 2019 tentang produk hukum Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini ditentukan produk hukum seperti apa saja yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, tata tertib persidangan yang baru tahun 2019, hingga peraturan yang baru tentang electronic filing dan persidangan jarak jauh video conference yang dibuat di PMK nomor 18 tahun 2019. Dan yang paling krusial tentang dalam konteks kuliah bersama pada malam hari ini adalah PMK yang baru nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, PMK ini yang perlu banyak dibaca oleh khalayak umum yang hendak mau berperkara di Mahkamah Konstitusi atau yang mau fokus mahasiswa mengetahui hukum acara MK, cukup membaca PMK ini. Karena kalau dahulu banyak sekali kita harus mengkutip-kutip putusan, sekarang sudah dijadikan satu di PMK untuk memudahkan bagi para pencari keadilan untuk merujuk dan mengetahui bagaimana hukum acaranya. Selain daripada ketentuan yang tadi saya sebutkan, juga ada beberapa ketentuan lainnya yang sudah berkembang, seperti ada PMK yang lama nih tentang sengketa kewenangan lembaga negara, tidak menjadi topik perkuliahan kita. Masih PMK 8 2006, lalu pembubaran partai politik, PMK nomor 12 tahun 2008, masih berlaku, dan PMK-PMK yang berkaitan tentang perselisihan hasil pemilu yang semua lahir di tahun 2018 kecuali gubernur tahun 2020, dan PMK-PMK yang berkaitan dengan impeachment presiden, yaitu PMK nomor 21 tahun 2009. Nah, sekarang kita masuk ya
langsung ke beberapa hal yang berkembang. Pertama yang berkembang itu adalah asas hukum acaranya. Asas hukum acaranya itu berkembang. Sekarang tidak hanya seperti dahulu di awal, di beberapa referensi itu asasnya mungkin hanya ada 5 atau ada 4. Yang utama sekarang mulai berkembang. Seperti misalnya asas yang lama yang sudah kita ketahui yaitu ius curia novit, yaitu hakim harus dianggap mengetahui sehingga tidak boleh menolak semua perkara. Ya, jadi ini menjadi asas utama bahwa hakim dianggap mengetahui hukumnya sehingga tidak boleh menolak perkara. Lalu kemudian persidangan terbuka untuk umum, asas imparsialitas. Ini adalah asas yang kemudian menegaskan bahwa majelis hakim itu tidak boleh terlihat berpihak ya, apalagi berpihak seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang krusial, nanti akan dikaitkan dengan asas nemo judec indonius in propria causa. Ini dua asas ini dekat ya. Kemudian ada asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, sama seperti yang lain ya. Di MK lebih terrealisasi karena tidak ada biayanya berperkara di MK. Ada asas audi et alteram partem, ini adalah asas lama juga yang kemudian masih dianut di MK. Lalu kemudian ada asas judicis et judicare secundum allegata et probata, yaitu asas di mana hakim dapat meminta para pihak untuk membuktikan dalilnya, atau hakim dapat meletakkan beban pembuktian secara bebas. Ini yang kemudian berkembang ya dalam beberapa hukum acara. Kemudian ada juga asas presumption of constitutionality. Ini yang kemudian dalam konteks bidang hukum tata usaha negara juga dikenal ya, presumption of legality, yang artinya ialah segala undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi harus dipresumpsikan dia konstitusional sampai dibuktikan sebaliknya. Ada juga asas yang baru kita kenal mungkin ya, tapi ini asas pembuktian, yaitu presumption of liberty. Di sini dijelaskan bahwa namanya adalah asas praduga kebebasan, yang artinya ialah bukan diasumsikan bebas, tetapi makna prinsip ini adalah bahwa produk hukum yang dihadirkan itu diasumsikan membatasi kebebasan warga negara. Sehingga dengan asumsi yang demikian itu, pembentuk undang-undang diberikan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa apakah benar ketentuan peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara, seperti itu, atau justru melindungi. Jadi beban pembuktian berada pada tangan termohon, seperti itu. Lalu kemudian ada juga asas nemo judex indonius in propria causa, yang makna asasnya ialah bahwa kalau hakim menerima perkara yang menyangkut kepentingan dirinya, maka dia harus mengundurkan diri. Memang asas ini terlihat nampak sulit ya diimplementasikan di MK. Tetapi jangan lupa, nanti kalau buku saya sudah resmi launching, asas-asas ini saya jelaskan bahwa dalam konteks hukum di bidang kekuasaan kehakiman, dimuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai prinsip ini, yaitu hakim tidak boleh memutus perkara kalau menyangkut dirinya sendiri, bersinggungan, sehingga harus mengundurkan diri. Tapi dalam praktek di MK kerap kali bersinggungan dengan asas ius curia novit, seperti itu. Nah, dalam konteks tersebut ada juga prinsip actori incubit probatio. Ini asas umum ya. Asas umum yang dimiliki dalam konteks hukum perdata pun memiliki ini, di mana siapa yang kemudian mendalilkan atas suatu keadaan, maka dia pula yang dibebankan pembuktian. Nah, ini milik hukum perdata yang kemudian dikenal di pilkada. Nah, ini biasanya Pak Dr. Ahmad menggunakan dalil ini. Kalau kemudian ada pihak yang mendalilkan suatu pemilihan umum itu inkonstitusional, prosesnya. Nah, ini biasanya terjadi apabila ada di pihak terkait seperti itu. Lalu ada asas final dan mengikat, yaitu adalah asas di mana putusan Mahkamah Konstitusi dia bersifat final dan mengikat kecuali atas perkara pemberhentian presiden. Lalu juga ada prinsip asas hukum acara di MK, yaitu erga omnes, di mana
putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak kepada inter partes, para pihak yang berperkara, tetapi kepada 250 juta orang di Indonesia. Seperti itu. Dan ada juga yang kemudian asas terakhir yang diintrodusir, yaitu asas self-implementing atau self-executing. Jadi putusan MK itu tidak ada jurusitanya, tidak ada algojonya, tapi langsung berlaku sejak dibacakan. Seperti itu. Kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau masih ingat, ada bisa dimohonkan eksekusi, karena bisa saja karena berlaku prinsip contrarius actus, di mana pejabat yang mengeluarkan, dia yang mencabut, seperti itu. Jadi dalam konteks yang demikian itu, maka bisa saja dimintakan eksekusi putusan kalau itu menyangkut Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini prinsip-prinsip asas yang kemudian muncul di Mahkamah Konstitusi secara perkembangannya, dan kerap kali dia bersinggungan satu sama lain. Nah, kalau mau mendapatkan bahan berkaitan dengan bagaimana contoh-contoh persinggungannya, silahkan nanti cari di Google, klik nama saya, lalu di akun akademia, saya membuat sebuah paper tentang persinggungan asas hukum acara di MK dalam praktik. Sekarang pada pokoknya saya mau fokus saja kepada bagaimana perkembangannya. Jadi kalau bagaimana teknis beracara pengujian undang-undang saya rasa sudah dipaparkan, tapi saya mau menjelaskan beberapa hal yang baru saja, hal-hal yang baru. Pertama ialah penyelenggaraan persidangan jarak jauh. Ini adalah penegasan terhadap bentuk persidangan jarak jauh yang sebelumnya diatur secara limitatif. Artinya, dulu kalau menyebut persidangan jarak jauh, ya hanya bersidang di tempat yang ditentukan oleh MK, yaitu di perguruan tinggi yang punya kerjasama dengan MK untuk melaksanakan persidangan jarak jauh. Seperti itu. Sekarang, dapat menggunakan aplikasi konferensi video. Tadinya tidak menggunakan istilah itu. Dan mempunyai syarat dia harus seketika atau real time. Sehingga persidangan itu menggunakan pendekatan jarak jauh. Jadi sudah menggunakan persidangan jarak jauh seperti itu. Dan dalam perkembangannya bahkan di Mahkamah Konstitusi itu sudah sampai pada tahapan e-judging. Jadi pembacaan putusan itu menggunakan video conference. Seperti itu, karena sebelumnya pada tahap awal termasuk di Mahkamah Agung, tahapan yang harus dihadiri oleh para pihak salah satunya adalah tahapan putusan. Semenjak COVID-19, putusan menjadi salah satu tahapan dalam persidangan yang sudah mulai dapat diselenggarakan secara jarak jauh. Lalu pertanyaannya ialah apalagi perkembangan yang terbaru? Perkembangan terbaru adalah sudah ditentukan persidangan jarak jauh itu terhadap tahapan persidangan apa saja. Nah, dalam pasal 4 ayat 2 PMK nomor 1 tahun 2021 tentang persidangan jarak jauh, ditentukan bahwa persidangan jarak jauh itu menyangkut persidangan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang pengucapan putusan dan ketetapan. Kalau begitu ada yang live, ada yang langsung tidak menggunakan jarak jauh? Tidak. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 ini, semua tahapan persidangan bisa dilaksanakan dengan jarak jauh. Kalau di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, tahapan pembuktian itu masih harus dihadiri di muka persidangan, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dan dimohonkan ke majelis hakim. Seperti itu. Sedangkan kalau di Mahkamah Konstitusi, semua tahapan bisa online, dari mulai pengajuan, pembuktian, sampai pada tahapan putusan. Tapi dalam perkembangan, saudara-saudara sekalian, untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum ada pengecualian. Jadi tahapan pembuktian itu meskipun dalam keadaan COVID kemarin para pihak tetap diminta untuk hadir karena menyangkut perselisihan hak, ya, bukan kemudian disebabkan oleh karena inkonstitusionalitas norma yang diasumsikan. Sehingga dalam konteks ini penyelenggaraan persidangan di Mahkamah Konstitusi sekarang mengalami dinamisasi yang berubah. Dan sekarang juga kalau ke Mahkamah Konstitusi hendak berperkara, para pihak
sudah harus diminta untuk memiliki akun-akun di sistem informasi Mahkamah Konstitusi, yang artinya orang yang berperkara di Mahkamah Konstitusi semakin tertib. Artinya di sana yang punya lisensi beracara, dia harus menggunakan toga dan sudah mendaftar dalam sistem, karena akan menjadi para pihak yang mendapatkan pemberitahuan terkait manajemen perkara. Bagi yang tidak mempunyai izin, maka disebutnya sebagai pendamping dan mempunyai kuasa yang terbatas sesuai dengan surat kuasanya. Ini berkaitan dengan proses persidangan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan penegasan perluasan objek ruang lingkup pengujian undang-undang. Jadi setelah munculnya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, maka terjadi penegasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, dalam konteks ini peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 mempunyai sisi positif ya. Meskipun nanti saya memberikan catatan juga ada banyak kelemahan, tetapi ada sisi positif, yaitu membuat para pihak yang hendak berperkara di MK itu tidak perlu lagi mengutip-ngutip putusan yang dianggap putusan tersebut untuk mendudukan berkaitan dengan kewenangan, objek ruang lingkup dalam pengujian undang-undang. Misalnya berkaitan dengan putusan nomor 4 nomor 2003 tahun 2003 terkait dengan pasal 50 Undang-Undang MK. Jadi putusan ini kan seringkali dulu dikutip-kutip dalam setiap permohonan, tujuannya memberitahu bahwa MK harus menyampingkan pasal 50. Tapi kemudian sejak tahun 2004 2005 setelah MK membatalkan pasal 50, ini menjadi tidak perlu disebutkan lagi. Tetapi dalam praktik masih banyak permohonan yang kembali mengutip putusan ini, meskipun di hadapan majelis sidang pertama biasanya dinasihati bahwa tidak perlu lagi menggunakan itu karena putusan ini sudah dibatalkan. Pasal yang membatalkan pasal 50 ini sudah dibatalkan. Nah, kemudian ada juga perluasan terkait dengan objek pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan Perpu. Dahulu ketika ada para pihak yang hendak menguji Perpu sebelum tahun 2021, pasti para pihak tersebut mengutip putusan nomor 138 tahun 2009. Putusan ini adalah putusan perkara yang pada saat itu di tahun 2009 membuat perluasan kewenangan MK sehingga MK dapat menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebelumnya, MK tidak pernah memperluas seperti itu. Sehingga setelah tahun 2009, semua para pihak yang kemudian hendak menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang akan mengutip putusan ini. Dikutip amarnya, dikutip pendapatnya, hingga akhirnya dinyatakan MK berwenang. Jadi kalau menyusun permohonan di bagian kewenangan mahkamah, ya kompetensi absolut, di situ kemudian biasanya para pihak, khususnya pihak yang pemohon, akan menguraikan tentang kewenangan mahkamah yang akan mengutip putusan ini. Nah, setelah perkembangan terbaru, setelah adanya PMK nomor 2 tahun 2021, cukup menyebut pasal 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Karena tidak perlu lagi menyebut putusan itu, karena sudah diakomodir sebagai tata cara pengujian undang-undang. Sudah berbeda. Jadi otomatis permohonan yang disusun nanti oleh rekan-rekan sekalian akan jauh lebih sederhana dibandingkan harus kemudian mengutip lagi putusan MK nomor 138 tentang pengujian Perpu. Dan di dalam ketentuan yang baru, PMK yang baru, MK selalu menggandengkan. Jadi tidak lagi menyebut pengujian undang-undang, tetapi disebutnya dalam hukum acara pengujian undang-undang dan Perpu. Jadi seharusnya dalam RPS perkuliahan, seharusnya namanya bukan hukum acara pengujian undang-undang lagi, tapi namanya adalah hukum acara pengujian undang-undang dan Perpu. Karena di PMK yang baru selalu menggandengkan itu. Meskipun judul PMK-nya tidak pernah menyebut Perpu. Nah inilah saya bilang ada inkonsistensi yang terjadi, meskipun ada perkembangan. Oke, kemudian ini ke bawah ya. Oke.
Perkembangan hukum acara MK selanjutnya adalah penegasan perihal nebis in idem. Nah, ini hal yang krusial ya. Nebis in idem itu biasanya kita kenal sebagai sebuah prinsip di mana prinsip itu menegaskan bahwa terhadap perkara yang sama itu tidak dapat diberlakukan atau kemudian dapat diuji kembali. Nah, dalam ketentuan ini, dalam pasal 78 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, itu mengatur formulasi yang baru terkait dengan nebis in idem. Jadi, nebis in idem itu pada umumnya itu dipahami sebagai kasus dengan tuntutan yang sama, para pihak yang sama, tempat yang sama, dan waktu yang sama. Sedangkan dalam konteks pengujian undang-undang, karena esensinya perkaranya bersifat abstrak, karena norma yang diuji adalah norma abstrak, dan tidak mendasari oleh persoalan yang konkret, atau individu yang konkret, sehingga unsur tempat dan waktu dari terjadinya suatu peristiwa hukum menjadi kurang relevan dalam konteks nebis in idem. Sehingga penegasan perihal nebis in idem ini menjadi krusial dalam PMK yang baru. Jadi kita perlu menjelaskan bahwa pihaknya itu berbeda, alasannya berbeda, dan hak konstitusional yang diajukan itu berbeda. Nah, ini yang perlu disampaikan ketika perkara yang kita ajukan ternyata berpotensi nebis in idem. Tapi dalam konteks ini saya berpendapat bahwa sebenarnya ketentuan ini biasanya seringkali digunakan oleh termohon, pemerintah atau DPR, untuk memberikan keterangan. Jadi pemerintah atau DPR kerap kali menggunakan dalil nebis in idem untuk mengcounter permohonan dari permohon. Selain itu, ada juga beberapa perkembangan lainnya dalam konteks pengujian material. Kalau dibaca di dalam PMK nomor 2 tahun 2021, pengujian material ini semakin spesifik. Apa saja yang dimaksud sebagai pengujian material? Pertama ialah bunyi pasal-pasal. Kemudian bisa saja pengujian terhadap ayat. Kemudian bisa saja pengujian terhadap frasa-frasa dalam ayat. Kemudian bisa saja pengujian terhadap kata-kata. Atau bahkan pengujian terhadap titik atau koma. Nah, ini ada nih. Sekarang ada yang sedang menguji Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu penguji Cipta Kerja itu menguji titik dan koma. Dia kumpul itu, ada beberapa tempat di mana meletakkan titik dan koma itu secara salah. Nah, itu nanti bisa dibaca gimana kalau pengujian itu dilakukan. Dan apakah pengujian itu termasuk formil atau material, tapi dalam PMK ini dianggap sebagai pengujian material ketika mempersoalkan titik dan koma. Bahkan dalam permohonan pengujian undang-undang di MK yang baru, belum diujikan ya, tapi sudah ada yang mendaftarkan pengujian pasal 33 terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 diuji terhadap Undang-Undang Dasar 45. Gimana tuh? Saya nggak kebayang deh. Tapi ada yang sedang mengujikan. Dan saya penasaran juga untuk menyimak persidangannya. Lalu kemudian pengujian terhadap huruf kecil dan huruf besar. Nah, ini krusial ya. Pengujian terhadap huruf kecil dan huruf besar itu krusial. Misalnya istilah undang-undang dengan huruf besar dengan undang-undang huruf kecil itu secara doktrin maknanya berbeda. Undang-undang dengan huruf besar maknanya adalah merujuk kepada undang-undang dalam artian formil, sedangkan undang-undang dengan huruf kecil punya makna merujuk kepada pengertian undang-undang dalam artian material. Jadi dinamikanya meluas. Selain daripada itu, ada juga pengujian terhadap rumusan atau bunyi penjelasan dan juga naskah lampiran undang-undang yang diakui sebagai yang tidak terpisahkan dari naskah undang tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut ya. Terkait dengan PMK nomor 2 tahun 2021, dia menjelaskan semacam itu. Nah, selain dari perkembangan pengujian material, terdapat juga perkembangan pengujian formil. Saya menyebutnya apa yang berkembang, yaitu formulasi pengujian formil. Pengujian formil yang terdahulu itu perkembangannya berfokus kepada putusan nomor 27 tahun 2009. Jadi kalau di MK ini ya, perkembangannya itu bisa melalui putusan, bisa melalui PMK, bisa melalui undang-undang. Tetapi sekarang sudah mengalami
perkembangan yang lebih masif setelah putusan KPK, putusan nomor 79 tahun 2019. Apa yang dimaksud dengan pengujian formil? Nah, menurut putusan MK nomor 79 tahun 2019, diformulasi ulang atas PMK yang baru terbit 14 hari yang lalu sebelum putusan itu muncul. Jadi PMK nomor 2 tahun 2021 terbit 14 hari kemudian putusan MK langsung memperbaiki PMK tersebut. Nah, apa saja yang berubah? Pertama ialah pengujian formil itu dimaknai sebagai pengujian atas tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam tahapan pembahasan atau pengambilan keputusan atas suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, pengujian atas bentuk, format, struktur undang-undang, pengujian berkenaan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan, dan pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi yang tadi disebutkan. Jadi, definisinya menjadi lebih luas. Nah, apa yang diperbaiki sebenarnya? Apa yang diperbaiki? Nah, yang diperbaiki di PMK nomor 2 tahun 2021 tidak ada istilah pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi. Jadi di PMK itu nggak ada istilah itu. Tapi di pedoman hukum acara MK tahun 2005 itu ada. Jadi putusan ini memperbaiki dengan menambahkan kalimat dan pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi. Agak aneh juga ya, karena alasannya memang dulu waktu membuat PMK ini nggak dibahas sampai kelewat demikian. Lalu kemudian 14 hari kemudian juga ada perbaikan ya. Ada juga penegasan. Dahulu ada batasan pengujian formil yaitu 45 hari. Itu merujuk pada putusan nomor 27 tahun 2009. Jadi kalau misalnya undang-undang ini disahkan, ada suatu undang-undang disahkan, maka batas pengujian formil terhadap undang-undang atau perpu tersebut adalah 45 hari. Setelah lewat dari 45 hari, maka tidak ada kewenangan menguji formil. Dulu kalau orang mau mengkutip itu, mau menggunakan dalil itu, harus mengkutip putusan nomor 27 tahun 2009. Sekarang sudah diatur secara ketat dia dalam pasal 9 ayat 2, diakomodir. Pasal 9 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Sehingga dalam konteks yang demikian ini pengujian formil tidak perlu panjang-panjang mengutip putusan MK nomor 27 2009 untuk menguraikan positanya, tapi cukup menyebut pasal 9 ayat 3 PMK nomor 2 tahun 2021. Dan di saat yang bersamaan, putusan MK soal KPK kemarin nomor 79 tahun 2019 itu juga menentukan hal yang sempat diperdebatkan dan saya mengusulkan juga ketika mengkaji PMK 2021 itu pasca dia keluar, saya mengusulkan bahwa perlunya batas waktu pengujian formil. Saya mengusulkan waktu 90 hari. Tapi putusan MK berbunyi lebih bagus lagi, lebih cepat, yaitu 60 hari. Sehingga dalam hal pengujian formil, batas waktunya adalah 60 hari. Dan selain daripada itu, selain ada penggabungan perkara, di MK selain ada penggabungan perkara, tapi juga dikenal dengan pemisahan perkara pertama kali, yaitu terhadap pengujian formil. Dalam putusan nomor 79 tahun 2019, pengujian formil sekarang dipisahkan dari pengujian material. Karena kenapa? Ya karena tadi waktunya 60 hari, lebih cepat dibandingkan pengujian material. Nah, apa yang kemudian saya sempat persoalkan? Nah, ini tadi sempat kelewat tadi. Yang sempat saya persoalkan adalah, ya begini masalahnya. Perubahan Undang-Undang MK sendiri itu sudah 3 kali berubah hingga terakhir tahun 2020. Tapi banyak tidak menyentuh aspek hukum acara, tapi lebih banyak ke aspek kelembagaan. Artinya MK terlalu dominan politik hukum acaranya di ranah kelembagaan. Dan bisa saja ditafsirkan itu bentuk intervensi. Sehingga kelemahannya adalah, sebagaimana saya uraikan barusan, perkembangan yang seharusnya menurut doktrin itu bersumber dari undang-undang, karena dibentuk oleh para pembentuk undang-undang, ini perkembangannya bertumpu kepada pasal 86 Undang-Undang MK. Pasal 86 Undang MK berbunyi bahwa MK mempunyai kewenangan untuk mengatur hukum acaranya.
Sehingga dalam perkembangan yang demikian itu mengakibatkan para MK banyak sekali mengeluarkan PMK baru yang dimana mahasiswa yang hendak mempelajari hukum acara MK harus memahami hukum acara MK dari PMK yang baru. Dan kerap kali tidak konsisten toh PMK-nya. Apa yang nggak membuat tidak konsisten? Nah ini, ada beberapa yang tidak konsisten. Misalnya kita ambil contoh ya, ada banyak, ini nanti bisa dibaca. Pertama ialah Pasal 58 PMK nomor 2 tahun 2021, di sini menjelaskan tentang pemberi keterangan pemerintah dan DPR, sekarang disebutnya sebagai pemberi keterangan, dan atau pihak terkait dapat membuktikan keterangannya. Dulu, tahun 2005, ada penegasan, yaitu apabila dipandang perlu, hakim dapat membebankan pembuktian kepada Presiden, DPR, DPD, dan atau pihak terkait. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kok nampak tidak terlalu tegas terkait dengan beban pembuktian. Jadi yang sekarang itu menggunakan istilah dapat membuktikan, dulu hakim dapat membebankan pembuktian. Jadi dulu hakim, sekarang mengatur para pihak, khususnya pemberi keterangan yang bisa saja tidak membuktikan keterangannya. Lalu kemudian dalam hal pembubaran parpol ini tidak terkait dengan pengujian undang-undang ya. Dalam hal pembubaran parpol disebutkan dalam pasal 7 ayat 6 PMK nomor 2008 menegaskan persidangan pemohon diberikan kesempatan yang sama menyampaikan dalil-dalilnya baik secara lisan maupun tulis dengan dilengkapi bukti-bukti. Jadi di pembubaran parpol ini juga ada persoalan ya, tapi kan tidak menjadi pembahasan. Yang intinya di sini di parpol ini nggak ada kewajiban beban pembuktian yang tegas kepada para pihak, melainkan ya diserahkan permohonannya dan dilengkapi bukti-bukti tanpa adanya pembebanan pembuktian lebih mendalam baik kepada yang mendalilkan pembubaran maupun kepada pemerintah yang mengajukan. Dalam hal konteks beban pembuktian juga muncul dalam sengketa pemilu. Di dalam sengketa pemilu tidak pernah diatur beban pembuktiannya, tapi yang diatur mengenai bentuk buktinya. Jadi ini menjadi pemahaman tambahan ya. Lalu kemudian yang lain ini yang menarik ya. Di dalam PMK yang baru itu menentukan objek pengujiannya adalah undang-undang dan perpu. Jadi kalau baca PMK nomor 2 tahun 2021 selalu menyebut undang-undang dan perpu. Tapi judulnya tidak pernah memunculkan perpu, dan perubahan undang-undang MK juga tidak pernah menampilkan perpu. Jadi ini menarik ya. Jadi bagaimana nih sebenarnya yang terjadi? Yang kedua ini tadi sudah saya uraikan mengenai istilah dan hal-hal lain yang sudah disempurnakan melalui putusan MK. Lalu kemudian ini yang juga menarik ya, apa terlewat, apa bagaimana, saya juga sempat kritik. Pasal 69 PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pengujian undang-undang, itu mengatur 3 jenis putusan, yaitu putusan sela dan ketetapan. Tapi dalam PMK nomor 2 tahun 2021 ini hanya mengatur mengenai jenis putusan, struktur dan amarnya, dan jenis ketetapan. Sedangkan putusan selanya nggak pernah dijelaskan bentuknya gimana nih putusan sela. Tapi dalam pasal 69-nya dikasih tahu ada tiga bentuk. Tapi ketika menjelaskan tentang struktur dan amar hanya 2, yaitu putusan dan ketetapan. Sedangkan keputusan selanya tidak pernah diuraikan bagaimana bentuknya. Jadi agak jumping ya. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian beberapa tawaran saya yang saya kemukakan juga dalam buku Hukum Acara MK. Beberapa sudah terakomodir ya, tapi saya revisi di buku yang sedang terbit tersebut. Yang belum terakomodir saja yang kemudian saya keluarkan, yaitu misalnya belum ada prinsip yang tegas bagaimana hakim mengundurkan diri ketika hendak mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Ini yang kemudian belum muncul nih. Lalu ajaran pembuktian bebas terbatas ini belum lengkap dimiliki di setiap PMK-nya, dan bagaimana keseimbangan antara presumption of liberty dan presumption of constitutionality. Jadi presumpsi kebebasan dan presumpsi konstitusionalitasnya belum terurai. Dan juga idealnya Mahkamah Konstitusi itu membuat penegasan tentang adanya PMH dari segi tata negara.
atau constitutional disobedience. Kalau putusan MK tidak ditaati, maka yang tidak menaati putusan tersebut dikenakan perbuatan melawan hukum. Seperti itu. Yang dapat digugat di MK. Menurut saya sih seperti itu. Dan ada juga nih pasal 21 PMK tentang pemakzulan presiden ini berbunyi seperti ini ya. Dalam hal hukum acara pemeriksaan pendapat DPR belum diatur dalam peraturan ini, mutatis mutandis berlaku asas-asas hukum acara terkait, baik hukum acara pidana, perdata maupun hukum acara tata usaha negara. Sekarang Anda bayangkan, ada hukum acara yang berbunyi bahwa semua asas hukum acara itu dapat digunakan di hukum acara MK untuk berkaitan dengan pemakzulan presiden. Ini gimana melaksanakannya ini? Karena semua asas hukum acara ada yang tidak nyambung antara asas hukum acara bidang hukum yang lain. Tapi ini adalah ada di PMK nomor 21 tahun 2009. Saya masih belum tahu dan bagaimana peraturan detail turunannya soal ini. Dan menurut saya karena ini diatur di PMK, nggak ada peraturan yang lebih detail lagi daripada PMK. Tapi kenapa dibuat adanya delegasi pengaturan lebih detail untuk pengujian impeachment? Dan menurut saya di MK juga perlu adanya spesifikasi jenis alat bukti yang harus dimuat dalam level undang-undang. Jadi begini, di PMK yang baru, termasuk PMK yang kemudian di mana Pak Ahmad ahlinya di bidang perselisihan hasil pemilihan umum, itu dispesifikasikan apa yang disebut alat bukti surat, itu detail sekarang. Jadi alat bukti surat terkait pemilu itu apa saja, yaitu SK KPU tentang penetapan dan seterusnya. Terus kemudian di bidang pengujian undang-undang ada risalah sidang DPR sebagai alat bukti yang harus ada. Itu lebih baik dimuat dalam undang-undang saja, tidak PMK, karena alasannya agar mengikat pembentuk undang-undang. Sampai sekarang itu belum terakomodir. Nah, ini 5 topik ini bisa jadi sebuah judul skripsi saat masing-masing di bidang hukum acara. Dan kesimpulannya dalam pemaparan yang 30 menit ini ialah prinsip hukum acara MK itu bukan prosedur without discretion. Artinya hukum acara yang sifatnya ketat lah seperti hukum acara pidana, tapi dia cenderung judicial flexibility. Dan di saat yang bersamaan dinamika perkembangan hukum acara MK khususnya di bidang pengujian undang-undang sampai sekarang masih bertumpu kepada peraturan MK dan bagaimana aktivitas peradilan. Demikian perkuliahan ini dalam konteks hukum acara MK, kuliah bersama ini saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Pak Dr. Ibnu Sina. Nah, selanjutnya kita akan membuka ruang diskusi ya kepada seluruh partisipan, teman-teman yang ingin bertanya boleh bertanya langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini. Kayaknya belum ada yang menulis. Tadi saya udah di chat saya masukin. Kalau ada yang ingin bertanya boleh bertanya, tetapi kayaknya belum ada. Mungkin untuk sambil menunggu yang lain ya yang ingin bertanya, boleh saya bertanya terlebih dahulu, Pak. Monggo. Ya, tadi sangat menarik sekali terkait dengan undang-undang PMK terbaru ya. Kalau tidak salah tadi di dalam PMK terbaru nomor 2 tahun 2021 itu mengatur terkait dengan bahwa kewenangan MK untuk menguji bukan hanya menguji undang-undang tetapi juga menguji Perpu ya Pak tadi. Ya. Ya. Gini Pak. Kalau kita lihat di undang-undang pasal 20 ini terkait dengan undang-undang dasar. Pasal 24C itu kan mengatakan bahwa wewenang MK itu kan hanya menguji undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi di situ tidak dikatakan Perpu. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar itu sendiri juga kan mengatakan bahwa kedaulatan itu kan berada di tangan rakyat.
dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, artinya kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar dan tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Sudah jelas itu sudah dinyatakan secara eksplisit itu di dalam pasal 24 huruf C ayat 1. Nah, hanya menguji undang-undang. Nah, jika PMK nomor 2 tadi mengatur terkait menambah kewenangan itu menguji undang-undang dan Perpu, artinya tidak dilaksanakan menurut undang-undang dasar, sedangkan itu sudah jelas tadi di dalam undang-undang dasar itu di dalam pasal 24C itu dikatakan hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, artinya kan bahwa kewenangan MK untuk menguji Perpu ini kan ditambah sendiri oleh MK, sedangkan undang-undang dasar itu kan kedudukannya lebih tinggi, Pak. Artinya kan bahwa MK sebenarnya MK itu kan tidak boleh MK memberikan penambahan wewenang atas dirinya maupun karena kewenangan yang diberikan oleh MK itu kan harus diberikan oleh undang-undang. Nah, seandainya MK boleh melakukan pengujian terhadap Perpu, pasti undang-undang harusnya sudah menyebutkannya secara eksplisit di situ. Artinya bahwa kewenangan menurut saya kewenangan yang disampaikan oleh MK di dalam sesuai dengan PMK nomor 2 itu artinya menyimpang dari undang-undang dasar, Pak. Itu yang bisa saya bagaimana tanggapan Bapak terkait itu, Pak? Baik, itu ditampung dulu atau bagaimana? Sambil menunggu yang lain, kayaknya yang lain masih belum ada yang merespon. Boleh kepada teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Baik, saya respon dulu ya tadi ya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Jadi begini, sebentar saya sembari memberikan kepada. Jadi dalam konteks perkembangan, ya dalam konteks perkembangan terkini itu bukan mencoba untuk saya menyebutnya tidak dimaksudkan mencoba untuk berkotak-katik lagi soal kewenangan pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi. Ya. Meskipun saya satu orang yang kurang setuju diuji di MK, tetapi termasuk orang yang menikmatinya diuji di MK. Jadi bisa dibilang seperti itu ya. Jadi yang terjadi perkembangan ini adalah bagaimana memudahkan semua orang untuk memahami hukum acara MK tanpa perlu mengutip kembali perkara-perkara terkait dengan kewenangan absolut MK tersebut dalam posisinya atau kompetensi absolutnya. Karena alasannya ialah itu cenderung mungkin menyulitkan bagi orang-orang yang kemudian hendak mengajukan ke MK karena rujuk kepada putusan-putusan terdahulu. Nah, dengan maksud yang demikian itu mengakibatkan dimuatlah ketentuan hukum acara MK yang baru melalui PMK. Yang sangat disayangkan adalah kenapa itu tidak direspon di undang-undang. Jadi kenapa itu tidak direspon di undang-undang, melainkan diresponnya melalui PMK. Itu yang kemudian menurut saya mengakibatkan ada nampak bahwa politik legislasi hukum acara MK kita itu tidak berfokus lebih banyak melalui undang-undang, melainkan banyak melalui PMK atau melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Toh faktanya terkait dengan pengujian formil KPK misalnya yang terakhir, dia banyak merevisi PMK yang baru terbit atau menambahkan poin materi dalam PMK yang baru terbit tidak lebih dari 2 minggu lalu. 2 minggu lalu dari diputuskan, itu udah perubahan dari putusan. Jadi ya hukum acara MK akan terus mengalami proses dinamisasi yang berkembang. Itu pendapat saya, Ikram, terhadap pertanyaannya. Oke, baik Pak. Ya, kayaknya sudah ada penanya ini kepada Saudara Fahri Aldifa. Boleh untuk secara langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber.
Fahri. Kedengaran nggak? Oke, ya kedengaran. Silakan. Ya, izin bertanya Pak. Saya di sini akan bertanya mengenai satu permasalahan dari hukum acara MK. Mungkin permasalahan judicial review tepatnya. Tapi bukan permasalahan dalam arti yuridis empiris gitu. Ada permasalahan, tapi ini permasalahan yang mungkin fundamental ya, yang sifatnya mendalam. Dalam arti bagaimana sih hakim MK ini melakukan pembacaan undang-undang. Misalnya kita membaca undang-undang dasar atau undang-undang terkait dengan suatu frasa atau kata proposisi. Maksud itu bagaimana? Maksud kata-kata itu hakim MK itu membaca dalam sudut pandang etis atau sudut pandang sosiologis atau sudut pandang yang lain untuk membaca satu makna atau satu interpretasi dari undang-undang tersebut untuk menguji suatu undang-undang dengan undang-undang dasar terkait. Itu aja sih yang saya ingin tanyakan, Pak. Oke, tampung dulu Pak. Ada lagi yang ingin bertanya, tapi minta dibacakan oleh moderator saja. Oke, saya bacakan dari Pak Wahyu, DPD RI. Saya ingin bertanya, dalam peraturan dalam PUU, Pancasila apakah bisa langsung dijadikan sebagai batu uji selain Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pergeseran Mahkamah Konstitusi jadi positif legislator merupakan inkonsistensi? Nah, itu pertanyaan dari Pak Wahyu. Baik. Ya. Saya respon ya, pertanyaan Pak Wahyu ada 3 ini saya lihat, ini sahabat saya. Ini ahli juga sebenarnya, ini doktor di bidang ahli di bidang lingkungan dan kemudian beberapa kali menjadi teman diskusi saya. Pertanyaan Fahri terlebih dahulu soal apakah ini menjadi inkonsistensi atau ini kemudian ada persoalan yang mengakibatkan bagaimana hakim membaca sebetulnya. Jadi begini, dalam konteks ini sudah masuk sebetulnya persoalan how to judging ya, bagaimana memutuskan, ya, bagaimana menghakimi. Tapi biasanya bagaimana memutuskan atau mengadili itu ada di beberapa tempat tahapan. Menurut doktrin, ada pada saat dia memeriksa permohonan para pihak, gugatan para pihak. Di situ hakim harus kemudian memeriksa dengan asumsi yang kemudian tidak melanggar prinsip hukumnya. Kemudian pada saat pembuktian dan pada saat putusan. Nah, ketiga tempat itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, tetapi prinsip hukumnya dijaga. Misalnya seperti ini. Prinsip hukumnya apa? Prinsip hukumnya ialah produk yang diajukan itu prinsipnya adalah konstitusional. Jadi, ketika pada saat seperti itu, maka hakim akan menilai bahwa pihak yang mempersoalkan perlu membuktikan secara konkret. Pada saat itulah kemudian hakim akan melihat bahwa norma yang diujikan dengan norma yang menjadi batu uji harus mempunyai korelasi didasarkan oleh fakta konkret yang kerugian yang dialami. Sehingga dia harus mencari bukti yang dihadirkan oleh pemohon. Sehingga berlakulah prinsip presumption of constitutionality, dianggap konstitusional sampai dipahami sebaliknya. Lalu, ketika dalam posisi yang kedua, maka hakim bisa beranggapan bahwa ketika dalil-dalil para pemohon dalam positanya menyampaikan bahwa norma undang-undang yang disusun itu membatasi kebebasan hakiki warga negara, di saat yang bersamaan, hakim harus bersikap mempertanyakan kepada pembentuk, apakah benar ketika disusun, apakah benar ketika dirumuskan dan mampu dibuktikan bahwa punya tujuan untuk membatasi hak warga negara dan memperluas kekuasaan penyelenggara negara, bukan dimaksudkan untuk melindungi atau memenuhi hak asasi atau hak konstitusional warga negara. Nah, hal tersebut dapat dilakukan oleh majelis hakim dengan menanyakan, mengapa norma ini disusun seperti ini? Bagaimana perdebatannya?
dan seperti apa bukti yang dapat membuktikan keterangan tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadikan dalam rangka proses hukum acara dan persidangan, keterangan pembentuk undang-undang menjadi hal yang dinantikan oleh majelis hakim karena untuk menguji praduga yang dibangunnya sendiri. Lalu kemudian terhadap pertanyaan sahabat saya, Mas Wahyu, Pak Dr. Wahyu, apakah Pancasila bisa langsung dijadikan sebagai batu uji selain Undang-Undang Dasar 45? Saya perlu membedakan mana norma yang memiliki sifat kebolehan atau larangan atau hal yang harus dilakukan dalam batang tubuhnya dengan Pancasila yang dimuat di dalam pembukaannya. Kalau kemudian dijadikan sebagai sebuah putusan pengadilan dengan membuat keputusan yang berbunyi pelanggaran suatu norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar, tapi di saat yang bersamaan dalam pertimbangan majelis hakim bahwa norma yang kemudian diujikan bertentangan dengan Pancasila sebagai sebuah jargon hukum ya saya menyebutnya, maka nanti ada proses pengujian norma hukum terhadap nilai dalam sebuah konstitusi. Nah, kalau sampai kemudian itu digunakan, maka menurut saya itu menjadi ideologi tertutup. Menjadi suatu ideologi tertutup. Karena alasannya dia menjadi batu uji atau kata benda yang setara dengan kata benda lainnya, norma lainnya. Sehingga menurut saya Pancasila tidak bisa dengan langsung dijadikan sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang. Lalu bagaimana kalau ingin menyertakan Pancasila? Andaikan saya menjadi hakim, maka saya akan memilih argumentasi-argumentasi yang mencerminkan nilai Pancasila yang mendasarkan kepada norma yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Tapi tidak pernah menjadikan 5 sila tersebut sebagai batu uji secara langsung. Itu pendapat saya terkait dengan pertanyaan nomor 1. Lalu terkait dengan pertanyaan nomor 2, kalau kemudian MK tidak lagi menjadi negatif legislator, sekedar batal membatalkan, tapi juga menjadi positif legislator, ini merupakan inkonsistensi. Kalau saya berpandangan bahwa dalam konteks yang demikian ini, positif legislator itu adalah hasil akhir dari pintu yang terbatas. Jadi pintu untuk MK merubah dirinya menjadi positif legislator itu harus terbatas. Hingga saat ini batasan itu tidak begitu jelas. Dalam konteks hukum, dalam konteks ilmu hukum, jelas ini membutuhkan batasan-batasan yang logis. Tapi dalam konteks praktis, nah ini adalah salah satu sumber penghasilan pengacara. Karena memungkinkan banyak hal dan menjanjikan banyak hal untuk kemudian kita berasumsi dan beranggapan MK bisa mengabulkan norma positif yang kita coba tafsirkan. Nah, ini yang kemudian ada sisi konseptual, ada sisi praktis yang kemudian ya faktanya ketika MK menjadi positif legislator, di situ ada harapan khususnya bagi advokat dalam melakukan inovasi. Karena kalau advokat yang melakukan inovasi dari permohonan lalu putusannya itu menjadi putusan yang progresif, yang punya nama itu hakimnya, padahal yang berinovasi itu adalah advokatnya. Jadi peradilan itu membutuhkan sekali masukan-masukan dari advokat dalam konteks konstruksi pandangan agar kemudian dalam hal pengambilan keputusan bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan sistem hukum yang berkembang pada masanya. Lalu nomor 3, kalau bagaimanakah ada implikasi jika putusan pengujian undang-undang tidak dilaksanakan? Faktanya sih dalam perkembangan, Prof. Jimli sebagai Ketua MK tahun 2005 pernah bersurat kepada Presiden SBY untuk melaksanakan putusan MK soal harga BBM. Selanjutnya, putusan MK kerap kali disimpangi dengan membentuk atau mereformulasi atau meredefinisi norma tertentu ke dalam undang-undang yang baru. Tapi kalau pendapat saya, bagi yang hendak menulis skripsi, tesis atau disertasi, bisa
mengkonseptualisasi mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks segi tata negara. Karena bicara soal PMH ini biasanya berhenti di tun. Perdata kita paham, pidana kita paham, tapi perbuatan melawan hukum dalam konteks ketatanegaraan ini masih belum muncul padanannya. Meskipun MK pernah hampir menyinggung soal perbuatan melawan hukum oleh penguasa di bidang hukum tata negara, yaitu ketidakpatuhan konstitusional atau constitutional disobedience. Sehingga ini bisa menjadi opsi bagi saudara-saudara sekalian yang hendak melakukan riset lebih lanjut di bidang hukum acara MK. Mungkin itu respon dari saya, moderator, atas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka untuk sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak sebagai closing statement. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Fikram Ananda sudah mengantarkan perkuliahan ini dengan sangat smooth, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat saya, saudara saya Pak Dr. Ahmad, ada tadi sahabat saya Pak Dr. Wahyu, dan ada sahabat saya Pak Afdal, dan berbagai macam mahasiswa FHUMT dan beberapa mahasiswa FHUMJ yang hadir, dan semua hal yang hadir pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan semoga membawa manfaat. Tapi pada pokoknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan, sebuah kesimpulan. Pertama ialah saat ini hukum acara MK perkembangan dan dinamikanya masih bertumpu pada peradilan. Apa yang membahayakan? Yang membahayakan adalah hukum acara MK mengakibatkan hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjadi hukum acara atas dirinya sendiri. Ini menjadi persoalan ya, karena di saat yang bersamaan bisa saja kemudian pembentuk undang-undang merasa tidak berkewajiban menaati PMK karena undang-undang tidak mengatur sedetail itu. Tapi yang kedua, di saat yang bersamaan ini juga menunjukkan bahwa politik legislasi di bidang hukum acara, khususnya hukum acara dalam konteks umum, pidana, perdata, kemudian tata usaha negara hingga MK, perlu mengalami reformasi besar-besaran. Karena proses hukum acara sudah berubah, hukum acara pidana perlu ada perubahan, perdata apalagi sudah terlalu tua, kemudian Tatun harus sudah menyesuaikan dengan cipta kerja yang baru, dan Mahkamah Konstitusi perlu mengangkat beberapa ketentuan-ketentuan pokok ke dalam undang-undang agar tidak, khususnya para lawyer-lawyer yang sengketa pilkada, mungkin terakhir ini ya, kemudian pada akhirnya harus menyesuaikan setiap putaran pemilu dengan peraturan yang baru, dengan ketentuan yang baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fissabil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber Bapak Dr. Ibnu Sina Tjandranegara SHMH. Sebenarnya saya tadi ingin menyampaikan kesimpulan, tetapi karena sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ibnu Sina, ya alhamdulillah Pak mengurangi kerjaan saya malam hari ini. Terima kasih banyak Pak. Akhirnya saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan juga kepada para peserta yang tadi mungkin tidak kami respon, yang bertanya, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator dan narasumber kita. Selanjutnya ialah ada acara doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Teddy Syarwan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar buka aja, Ted. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi nikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlina biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tafarraqana biha inna qal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah samin qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat wa kafil mahimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlik subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, selanjutnya ialah acara terakhir, yaitu penutup. Saya selaku Master of Ceremony izin mengundurkan diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ibnu. Terima kasih. Dokter, makasih. Ini vokalisnya tumben diam-diam nih. Biasanya banyak. Ya, makasih Mas Dokter. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya panitia. Sehat Eja cepat. Terima kasih ya Pak. Aduh, suaranya sampai. Ya, makasih. Pak Faiz, makasih. Ya, Pak. Ini semester bawah juga nih, luar biasa nih. Ketua panitia sampai sakit ini. Aduh, ya Pak. Sampai demam Pak dia. Tadi bantu memang sama ini, sama Zulfana. Dibantu Pak semuanya Pak. Oh. Kayaknya acara kayak seperti ini Pak sering-sering dilakukan Pak. Kayaknya mantap benar ini Pak. Ya tumben nggak berani nanya kenapa? Takut salah nanyanya. Bukan Pak. Bukan takut salah. Cuma Iya, lagi soalnya sambil di jalan tadi Pak. Aduh, seru banget tadi ini. Pak Yanto sama Pak Huda diam-diam baik. Enggak di depan rumah saya. Tadi. Depan rumah saya ada yang meninggal. Makanya lagi ada apa pengajian juga nggak enak bersuara. Bisa aja alasan. Serius baru meninggal. Ah, itu masuk malam ini Pak Gufron. Pak Gufron. Ya, semester 6. Kurang tahu Pak, tapi kalau di pagi sih tadi sempat masuk Pak, tetapi memang sebentar karena beliau lagi kurang fit juga badannya. Iya. Ya maksudnya biar ini dihitung pertemuannya kan. Karena yang malam juga kurang. Insya Allah minggu depan kan masih ada waktu itu bagi dosen yang kurang diingatkan aja. Biar segera diselesaikan. Dan tanggal, kita kan tunda dari jadwal itu UAS. Ambil itu juga menyelesaikan administrasi keuangannya, ditanya sama Pak Kadir itu. Surat cintanya. Ya. Keuangan ini yang masalah ini Pak. Jadi komunikasikan aja. Pak Uda. Ya, kita cukupkan ya. Pak Faiz ada Pak Faiz? Ini di handle Eja ini yang fakultas. Iya di handle Eza sama. Terus stop ininya rekamannya masih. Ini sama Pak Faiz Pak. Rekamannya masih. Masih Pak. Pak. Itu materi bisa diminta nggak Pak? Materi udah. Bentar ya, saya share di sini nih.
Sebentar. Ada di WA tadi. Udah di WA beliau. Boleh itu Pak Bagus. Saya download dulu berarti. Tunggu aja ya nanti di sini nih. Oke, mana tadi? Moderatornya mantap tuh Pak. Moderatornya udah ini kayak aset itu. Sama Aset MC bangsa itu. Oh, dijual kali ya? MC-nya. Cuman yang ini nggak tampil nih malam ini, yang Putri. MC kondang Iya, itu. Pak. Ini saya save as. Saya simpan desktop. Oke. MC-nya mantap. Moderatornya lebih mantap dong. Kolaborasi yang bagus. Ketuanya